Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Hadirin rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki pun setengah 11 luwih 2 menit. Niki kudune pun wangsul niki. Dereng jenengan langsung wangsul teng dalem bismikallahumma ahya wa bi ismika amut. Aku sak jam setengah sih ya. Halo. Ayah iki. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Sampai hari ke-71 rangkaian Safari Maulid kita masih dipilih oleh Allah. Kita ditakdir, diberikan taufik, digerakkan dari tempat tinggal kita masing-masing, dikumpulkan di salah satu tempat yang semoga Allah selalu muliakan ini, Masjid Bali loh. Sirajut Thalibin Dukuh Ugel, Desa Jejekan. Niku lho. Leres mboten niku. Desa Jejekan RT 09. Leres. Salah nggih RT ini? Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, dalam rangka aktivitas kita dalam rangkaian Safari Maulid ini, semoga Allah berikan keridhaan kepada kita semuanya. Dan yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal solih yang dikabul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Dan semoga yang kita lakukan dari awal sampai akhir malam ini dan rangkaian Safari Maulid dari pembukaan hingga nanti penutupan menjadikan salah satu sebab berbahagianya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Allahumma amin. Dan kita mendapatkan nadroh, mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan pandangan daripada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu persatu dari kita yang hadir di rangkaian Safari Maulid ini, baik yang istiqomah ataupun yang tidak istiqomah, nantinya di yaumil akhir akan diingat, akan ditandai oleh baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita mendapatkan syafaatnya min yaumina hadza, mulai hari ini, mulai detik ini ila yaumil akhir, insyaallah. Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, para pengikut beliau, termasuk kita semuanya, insyaallah. Allahumma amin. Yang pertama, saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Terkhusus apa? Pating Gembrandul ini bertahan sampai selesai daripada sholawatullahi tahsya. Alhamdulillah. Mene ya wallahu a'lam. Benjing besok kita berada di mana? Di Mong, Kopen. Dalam? Nggih teng Kopen. Koyok wong Inggris niki lho kados Mas Iwannya kaya kemering Inggris ya wau. Bujel. Gene diwaca J. Wong Londo kan ngoten niku. Dadi bujel ya gak masalah. Wong nembe kala wingi dugi Eropa. Celake Bengawan niku lho.
Nggih. Ya, kados ingkang didhawuhaken Ustaz Sulaiman, mohon maaf sebelum masuk kepada yang ingin saya sampaikan. Aktivitas kita itu kalau kita bisa menjaga, jangan sampai sebelum selesai qasidah itu kita ambil. Di akhir daripada qasidah sholawatullahi taksa itu doa. 3 bait itu doa itu semua. Fokus kepada doa dulu, ketika selesai ada komando dari munsyid, baru kita ambil. Jangan doanya tidak begitu diperhatikan, gembrandulnya yang diperhatikan keliru. Alhamdulillah di sini ono kaleng, ono keranjang, ono cebuk, ono sebuah barang kalir wonten teng mriki. Digantung mek durene tok gak. Durene diskriminasi. Jangan semerap diskriminasi, dipilih munsid tok. Tapi niki munsid pilihan. Nggih, sing teko mek 3, durene 6 loro edi. Los napa mboten los niki? Ya wis, Beijing tahun ngajeng rek jadwal ben sing teko munsid tok awake dhewe gak usah teko. Ah, gak entuk apa-apa ya aku. Jagung ya gak lah. Wis lemen lah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, terus dijaga. 3 terakhir qasidah sholawatullahi taksa munajah kepada Allah. Doa permintaan kepada Allah, jaga keadaan kita. Seandainya ada orang yang mengambil, ojo melok-melok, kok aku gak kebagian, wis to kebagian. Munsid niki bagiannya dikodok pinten-pinten tempat niku gak entuk bagian. Teng mriki dikodok duren loro-loro. Nek jenengan emut teng pundi kapan niku? Bagiane munsid niku mboten wonten, jamaah tok sing ngene. Munsid ngene gak ono bagianku. Lho saestu nggih. Rada nelongso munsid iki, tapi kali Allah taala digantos. Teng bugel mriki. Kodok wis duren, nek gak ndek kene gak enek duren. Saestu jenengan eling-eling wonten video teng YouTube kan wonten. Mulai awal pembukaan sing wonten durene teng pundi? Mriki tok. Soale cedhek mbek langit. Nek ngene tok ceblok durene. Nggih. Dieling-eling ingkang derek safari Maulid ketika ada pating gembrandul. Napa iki kula bingung ngaranine napa? Nggih pating gembrandul ngeten iki lho. Dipasangi jajan-jajanan ngeten iki dijaga sampai selesai daripada qasidah sholawatullahi ta'ala. Dan ketika Anda menjaga diri Anda untuk tidak ikut mengambil, Anda secara tidak langsung memberikan pelajaran kepada orang-orang yang lain. Dalam artian sakjane kepingin tapi tak empet. Juga tahu. Jadi aturan-aturan di dalam safari Maulid ini bukan sembarangan ditetapkan, tapi ada maksud. Termasuk niku wau, alhamdulillah larangan merokok. Niki banser kali tukang soni rek rokokan ya gak tak dongakno. Dongge no gak tak dongakno. Didongakne malih mugi-mugi sing kakung niki diparingi istri sing payu, baik hati, suka menolong, suka menabung, tidak sombong. Gitu. Sing putri, ono banser wedok gak enek lho banser wedok. Ya gak tak ngono. Saiki ndongane munsid mburi dagangan tok nih. Durung sing payu 1, 2, 3, 4. Niko 5 iku wis payu pojokane. Kari niki tengah niki. Oh, niki duduk nih MC ini. Yes, munsid. Tapi munsid gak istiqomah te ndongakno ya rasa-rasen. Yes, mugi-mugi padha kali dongane kali banser kali tukang son. Nggih. Hadirin rahimakumullah. Termasuk yang disampaikan Mbak Lura tadi, itu pengalaman pribadi. Iki dereng mlebet sing badhe kula sampaikan. Cuman beliau tadi mengucapkan akan saya sambung. Manusia-manusia, orang-orang yang hadir di bacaan Maulid akan mendapatkan satu pengalaman spiritual yang tidak sama. Mboten sami, macam-macam tiang-tiang niku. Dan ketika Anda mendengarkan perkara itu,
Jangan sampai terucap bentuk pengingkaran. Pengingkaran niku napa? Mboten ngakoni. Loh, lah awakmu sapa kok iso koyok ngono? Sering saya mendengar semacam itu. Karena apa? Nyun sewu, bisyarah, kabar gembira daripada Allah Subhanahu wa taala ketika manusia ini diizinkan untuk bisa nyun sewu merasakan satu kenikmatan ketika duduk di majelis maulid semacam ini, tidak pandang bulu. Yang saya maksud tidak pandang bulu, tidak harus orang alim, tidak harus orang ahli ibadah. Begitu juga sebaliknya, seorang manusia yang mungkin di mata manusia yang lain dia ini dicap orang yang tidak baik, bisa jadi dia akan mendapatkan satu kabar gembira dari Allah. Apa? Mungkin ketika pulang waktu tidur dia bisa bermimpi bertemu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jaminan di sini. Tapi yang perlu digarisbawahi, ketika manusia ini hatinya, mohon maaf, hati yang saya maksud bukan organ, tapi batiniahnya. Ini mohon maaf, dia bersih, tidak ada penyakitnya. Penyakitnya hati ini ku iri, dengki, riak, hasud, ujub, takabur, sombong, lan sak pitunggalane. Ketika hatinya ini bersih daripada penyakit ini, itu menjadi salah satu modal untuk oleh Allah diberikan kabar gembira apa? Bisa memandang wajah kekasihnya Allah, baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus orang alim, tidak harus orang pinter, tidak harus orang memiliki titel, tidak seperti itu. Yang kita bisa, jangan putus asa. Tanya pribadi masing-masing, sampai umur saat ini sudah berapa kali kita bisa memandang wajah dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya belum, maka minta sama Allah, izinkan saya ya Allah, takdir saya untuk bisa memandang wajah daripada kekasihmu baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu merupakan satu nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Kalau tadi Mbak Lurah mengatakan di dada saya ini sampai saat ini terasa. Kalau saya mengajak kepada panjenengan ketika mendengar itu, Anda amini tanda kutip, Anda percaya. Ojo mbok ingkari. Bahaya di situ. Kalau Anda mengingkari, nyun sewu, ada bibit hasud, iri dan lain sebagainya. Hati-hati di situ. Hati-hati. Kalau tidak percaya, di rawi kedua kalau nggak salah. Bibi Syarah apa? Laqad ja'akum rasulun azizun harisun bil mu'minina raufur rahim. Terus lanjutannya apa? Faman faja'at uhadihil bisyarah wa talaqqaha biqalbin. Hati ini selamat dari apa? Dari penyakit. Bisarohnya siapa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitum harisun alaikum. Kanjeng Nabi. Tresnonya Kanjeng Nabi, senengnya Kanjeng Nabi kepada kita umatnya, itu Masya Allah, luar biasa. Bahkan banyak para mubalik yang menceritakan Rasulullah itu sampai di tepi jahanam. Untuk menghalang-halangi, untuk mengambil, untuk mengangkut daripada umatnya. Jangan sampai umatnya ini masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya oleh Allah ditakdir dimasukkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita perlu menjaga daripada kebersihan hati kita. Tidak nutup kemungkinan siapapun dia, apapun pangkatnya, biasanya itu muncul. Apa? Bibit penyakit hati ini biasanya muncul. Namanya penyakit hati adanya di hati, di kolbun kita, di batiniah kita. Ketika hal itu muncul, maka segeralah apa? Minta pertolongan kepada Allah.
Nek dawe Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ketika ada lintasan-lintasan buruk di dalam hati dan pikiran kita, segeralah menengadah, dangak, dan ucapkan Allah. Pada saat hak disukun, sampaikan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Seandainya kita punya perasaan hasud kepada saudara kita, segera nengadah Allah. Pada saat hak disukun, ngomong sama Allah, minta sama Allah, ya Allah saya kok tidak seneng ya dengan si fulan, karena si fulan seperti ini, seperti ini. Sampaikan. Kenapa? Karena hati kita, batiniah kita, jiwa kita itu wilayahnya Allah, bukan wilayahnya manusia. Jadi kita minta sama Allah agar merubah hati kita. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Minta sama Allah. Semua manusia ini pasti dapat ini. Muncul ini pasti. Muncul. Kenapa? Karena iblis dan bala tentaranya tidak rela. Tidak rela mereka. Ketika anak turun Nabi Adam melakukan amal soleh. Ketika anak turun Nabi Adam ini berbuat kebaikan, amal hasanat, amal soleh, tidak rela. Bagaimana caranya? Mereka berpikir, mencari strategi, mencari kiat-kiat untuk menghanguskan dari amal soleh, amal hasanat, kebaikan-kebaikan yang dilakukan manusia-manusia. Dihancurkan ini amal solehnya. Contoh saja. Kita berangkat ke masjid. Kemudian terus ada hembusan lintasan yang tidak baik. Tiba-tiba pikiran kita berpikir, kok ada perasaan bangga diri ya? Wis aku balik kanan aja gak jadi ke masjid. Nanti khawatir dikatakan sok alim, sok ahli ibadah. Ketika kita balik kanan, balik ke rumah dengan dalil saya tak sholat di rumah saja, tidak tahu orang, sehingga terlepas daripada sifat riya, ngomongnya seperti itu pikirannya. Itu mohon maaf, itu hembusan daripada bala tentaranya iblis untuk menggugurkan manusia yang akan melaksanakan jamaah di masjid hingga melaksanakan sholat di rumah. Ketika itu dilakukan manusia, maka bala tentara iblis keplok tangan. Hore, berhasil kita. Unsur riak kita hembuskan, balik kanan dia, termakan. Kalau beliau Al-Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kahf memberikan nasihat kepada saya dan saya sambung kepada panjenengan. Ketika ada perkara semacam itu, wonten pikiran elek, khawatir riya, khawatir ujub dan lain sebagainya, tetap berjalan, lanjutkan menuju amal yang akan kita lakukan, seraya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang godanya seperti itu. Bahkan kita akan menghadiri perhelatan safari maulid macam-macam. Tadi misalnya salah satu contoh, waduh udan, mediun udan, malah di bugel cedek langit, udan es barang. Itu kan kita tidak tahu, padahal di sini kering keronta. Iya, tidak tahu. Kita sudah kalah dulu. Kita dihembuskan satu perkara yang kita tidak tahu. Oleh siapa? Ya bala tentaranya iblis. Agar manusia ini tidak jadi melaksanakan pembacaan maulid baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu kita paksa. Saya meminta pertolongan kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, berangkat. Budan, buka udan. Berangkat. Ketika nyampe di sini, alhamdulillah. Kita tidak tahu, rek gak hadir ya, gak untuk duren. Iki hadir ya, masih tadi berangkat rodok grundel, Kang Dino disusul barang rasa adem. Lah kok entuk loro duren, la ilaha illallah. Subhanallah. Tapi jenengan mboten angsal meri niki khusus Kang Dino. Lek jenengan pengen duren nyuwun Ustaz Sulaiman. Hadirin rahimakumullah. Jadi mohon maaf, pengalaman spiritual ini individu-individu, tidak sama. Bolehkah kita bercerita? Silahkan dawuh Habib Hadi. Dengan catatan antum tidak khawatir kalau itu timbul rasa riak pamer.
Lah kemarin ada yang tanya, lah riya itu bagaimana? Riya itu kan namanya penyakit hati. Ketika di dalam hatinya ada rasa ingin dipuji, rasa ingin diakui oleh orang lain, justru itu riya. Tapi kita tidak boleh loh ya menghukumi orang. Seperti Nyun Sewu, Mbak Lura tadi cerita, ono Mbak Lura, ono cahaya teko di. Jadi loh ya. Terus orang ini mengatakan, Mbak Lurah itu pamer. Justru orang yang mengatakan, Mbak Lurah itu pamer, dia yang ada penyakit di dalam hatinya. Kenapa? Dia suudon dulu. Suudon, hati-hati loh ya. Hati-hati. Beliau mengingatkan saya, Habib Hadi mengingatkan saya. Ada dua perkara. Yang ketika dua perkara ini dimiliki manusia, tidak ada yang ngumpuli sudah kebaikannya. Paling bagus. Tidak ada lagi yang di atasnya lagi. Dan juga ada dua perkara yang ketika dimiliki manusia, tidak ada yang ngumpuli keburukannya. Paling jelek. Apa? Perkara yang tidak ada ngumpuli adalah perkara husnudon. Berprasangka baik. Kepada siapa? Husnudon billah wa husnudon bi abdillah. Prasangka baik kepada Allah dan prasangka baik kepada hamba Allah. Ini paling baik, gak ada yang ngumpuli sudah. Begitu juga sebaliknya. Yang gak ada ngumpuli keburukannya paling jelek. Suudon. Buruk sangka. Kepada siapa? Allah. Dan juga kepada manusia. Suudon. Buruk sangka. Habib ini. Ngomong gak mari-mari. Sok-sok pinter. Nah, nek gak dikongkon yo gak ngomong aku. Kayak wingi sing dikongkon sapa Gus Baru, ya ngomong Gus Baru dudu aku. Kula nggih mboten. Kecuali kula nyel-nyel Gus, kula niki pangkat kula luwih dhuwur, jenengan lenggah mawon. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Semoga kita semuanya oleh Allah dijauhkan dari prasangka-prasangka tidak baik. Dan semoga Allah takdir kita untuk kita bisa memiliki husnudon, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada hamba-hamba Allah. Pun, nggih, paham nggih? Napa sing paham? Duren. Perjalanan atau pengalaman spiritual yang seperti disampaikan Mbak Lurah, ini sifatnya individu. Individu. Ketika Anda mendengar, Anda yakini saja, itu benar sudah. Jangan sampai ada bentuk pengingkaran. Itu nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda ingin, minta sama Allah. Minta sama Allah. Agar diberikan pengalaman. Bagaimana pengalamannya? Macam-macam sudah. Ya termasuk bisa mimpi, ketemu Nabi Muhammad. Tapi mohon maaf ya, termasuk kembali nasihat yang diberikan beliau Habib Hadi bin Alwi bin Hasan Al-Kaf kepada saya. Ketika Anda bermimpi, harus ada kata-kata ana misalnya, saya Muhammad, saya Ahmad. Atau ada yang memperkenalkan, ini Nabi Muhammad, ini Rasulullah. Ada kata-kata itu. Tapi kalau tidak ada, hati-hati. Karena Habib Hadi menjelaskan penipu itu biasanya tampilannya baik. Kalau ngipi ketemu tiang damel jubah putih. Terus lah nopo? Nggih mendel mawon. Terus ya sampun. Niku sinten? Ya wallahu a'lam, mau gak ngerti. Karena tidak ada omongan. Kecuali ada misalnya ini Sunan Fulan, Sunan Ampel, ini Kiai Fulan. Ini insya Allah betul. Al ulama warasatul anbiya, warisnya para nabi. Apalagi disebutkan, meskipun mohon maaf, memang ada sebagian orang diperkenalkan atau ada yang ngaku bahwa saya Muhammad, anak Ahmad, saya Muhammad, saya Nabi, saya Rasulullah. Tapi kok anak kecil bagaimana ini? Insya Allah itu betul-betul betul. Insya Allah itu betul. Dan ketika manusia, ini saya melihat, mendengar cerita dan melihat orang-orang yang pernah oleh Allah diizinkan untuk memandang wajah yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW, itu semangat ibadahnya meningkat. Nah ini yang harus kita jaga. Semangat ibadah meningkat ini kita jaga. Kita jaga dengan cara apa? Diikuti dengan melakukan tolabul ilm, mencari ilmu. Karena apa? Ketika ibadah kita didasari dengan ilmu, istimewa nilainya. Jadi tidak asal-asalan. Semangat, boleh semangat. Semangat mencari ilmu juga harus kita ikuti di sini.
penting di sini. Dan itu pernah beberapa kali saya melihat orang-orang yang bercerita kepada saya pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Saya lihat apa ya, semangat ibadahnya ini luar biasa. Termasuk apa? Salah satu contoh qobliyah ba'diyah itu sering dilakukan. Dan salah satu hal yang menjadikan bahagia, menjadikan senang baginda Nabi Agung Muhammad SAW, yaitu ketika umatnya ini menjalankan syariat, bukan meninggalkan syariat. Misalnya jenengan nyun sewu di dawuh topo, tidak tahu di mana lah, topo di sorewit gedang maupun di sorewit kambil maupun pripun. Sekian hari terus ujuk-ujuk ono cahaya kados balurah wau. Terus wonten swara, awakmu gak usah sholat soalnya wis topo. Wah, aku sekti iki bisa. Dilalah wangsul teng dalem ini ki mboten ngambah lemah. Misal niki, misal. Berarti aku wis jos berarti. Gak oleh sholat ya gak sholat. Dilalah mboten sholat tambah sekti. Ana wong teko njauk subuh langsung waras. Wis tambah dudeng iki wis. Nggih, sing model-model ngeten iki sing disenengi tiang-tiang. Sowane wongsal wangsul. Wongsal wangsul, bolak-balik sowan niki. Tapi nyun sewu ninggalne syariat. Niki pun keliru, bledru. Napa syariat niku berlaku untuk semua manusia yang ngaku muslim. Sing ngaku muslim wajib rukun Islam, syahadat, sholat. Lelek gak sholat terus pripun? Kula nek sholat normal nek Jumatan niku kula teng Mekah. Wonten sing ngoten niku. Wonge gak teko to. Mau Jumate di Mekah urung mulai. Wingi saiki dina apa Sabtu wingi Jumat urung mulai. Kula nek buka tok langsung teng. Nah. Kalau dia kapasitasnya min auliyaillah. Kata Yai Hamid Pasuruan. Percaya kita. Dan orang-orang yang wali itu beda dengan kita orang awam. Kita harus ikut pada syariat. Bukan harus ikut kepada wali. Tuntunannya kepada syariat. Kecuali wali-wali yang lurus di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada wali yang tidak lurus? Bukan tidak lurus. Makom beliau seperti itu. Allah yang sudah tentukan seperti itu. Sing nyun sewu bahasane majedub tenanan. Duduk majeduban. Majedub. Wonten sing ngoten niku klambi diwalik, jaket diwalik, kupluk diwalik, sandal nggawe tengen kabeh dikira wali. Niku gak wali, bingung. Gak bingung ya ndok kuwi sandale tengen kabeh digawe jenengan sing keliru. Kalau kita ketemu dengan wali seperti Al Habib Abu Bakar yang mukim di Nganjuk, beliau kemana-kemana. Ketika kita ketemu, kita wajib taslim, hormat. Ketemu wali, ojo mbok selah. Jangan diingkari. Kalau kita harus ikut syariat Habib Abu Bakar seperti itu, ya sudah, makom beliau seperti itu, jalan beliau seperti itu, ojo melok-melok. Aku pingin koyok ngono. Kuwi 3 dino gak klamben lu masuk angin. Beda. Kalau pingin kados Habib Abu Bakar rokokane, Bib. Habib Abu Bakar ngeten lho rokokan, jenengan. Tunyu tenan. Lah nggih lho dipadakne. Jenengan menikmati Habib Abu Bakar. Apakah beliau menikmati? Perhatikan beliau. Tidak pernah. Mana beliau menikmati? Tidak menikmati. Jangan samakan. Ada maksud di situ. Apa? Gak tak jelas no. Umum milik ini bahaya no aku. Wah, bledru. Pun nggih. Ini ki sing jamaah safari tak kandhani nggih. Kula pertama kali diundangi teng mriki, dugi Dempelan sampai mriki udan. Saestu udan. 11:30 sampun nggih dereng. Bayang nih 11:30 lu gak gelem mandek. Nggih tiyang mriki nggih ngoten niku. Nggih to Gus Ahmad Zainullah. Apunten jenengan mun saged pinarak teng mriki.
Pun niki sing badhe kula sampaikan. Melanjutkan dari ketika datang wonten kare, nggih. Terakhir kula ngomong teng kare nggih. Nggih, sing tau teko, sing gak teko aja melok ngomong nggih. Ketika itu kita berbicara tentang apa? Kefasihan daripada yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau ketika berbicara fasih, bahasanya tidak ngedumel, jelas, padat, singkat, dan hikmahnya sangat banyak. Ketika manusia mendengarkan ucapan-ucapan dari yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW masuk ke telinga, masuk ke dalam hati. Kenapa? Karena beliau ucapannya sangat menyenangkan. Itu salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang paling fasih. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, pernah bertanya kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, ya Rasulullah, engkau ini sering bersama kami, tapi kenapa engkau menjadi orang yang paling fasih di antara kami? Ini yang membedakan baginda Nabi Agung Muhammad SAW dengan manusia-manusia yang lain. Jelas beliau ketika berbicara, tidak bertele-tele. Bahkan beliau pernah dengan keluasan ilmunya mengatakan, ayo yang mau tanya silahkan. Apapun yang kalian tanya akan saya jawab selama saya masih berada di sini. Itu diulangi sampai 3 kali. Nah, saat ini saya akan berbicara tentang rencana daripada penataan kota dan kependudukan. Jangan mesti buatan mikir nih. Rasulullah itu ilmu semua hal yang tinggi, yang bermanfaat beliau kuasai. Bahkan beliau sendiri yang menata tata letak ruang kota daripada Madinah. Beliau yang menata nanti perumahan, tempat tinggal masyarakat itu di sini. Itu digambar oleh beliau. Beliau arsitek kalau bahasa saya. Pasarnya di sini, tempat pembandian umumnya di sini. Ditentukan. Bahkan beliau memberikan nasihat. Dan nasihat itu untuk kita sampai detik ini itu sangat bermanfaat. Beliau memberi nasihat apa? Ketika bangun rumah, jangan sampai rumah kamu temboknya ini lebih tinggi daripada rumah yang ada di sebelah. Kenapa? Itu berpengaruh dari sisi kesehatan. Sehingga ketika rumah ini temboknya lebih tinggi, ada rumah di sebelahnya, maka sinar mataharinya ini tidak masuk. Sehingga rumah yang lebih rendah daripada rumah yang tinggi ini, rumah ini akan menjadi lembab. Sirkulasi udaranya tidak baik dan rumah ini tidak sehat. Rasulullah 14 abad yang lalu sudah mengingatkan. Di dalam hadis tersebut diingatkan, ketika mendapatkan izin silakan. Jadi kalau mau bangun izin dulu. Lah kalau sekarang ada sebagian manusia yang ngomong, duit-duitku dewe, sing tuku bahan dewe, sing bayar tukang aku, terus urusannya apa mbek tonggoku. Padahal 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW menjaga keharmonisan daripada antar tetangga ini. Coba kalau itu tidak disampaikan oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW, jadi geger terus. Beliau sendiri yang menunjuk, yang mendesain daripada bangunan-bangunan. Kemudian jalan-jalan ini beliau yang mengatur semuanya. Sehingga kota Madinah ini menjadi rapi. Akan tetapi semakin banyak penghuninya, ada yang datang. Akhirnya beliau sampai mengirim utusan di medan perang dan menyampaikan kepada prajurit-prajurit yang perang, barang siapa yang mempersempit rumahnya dan mengambil bagian daripada jalan umum tidak perlu berjihad. Saya ulangi lagi. Ketika kota Madinah mulai padat, yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad SAW mengutus utusannya di medan perang menyampaikan kepada prajurit, barang siapa yang menyempitkan rumahnya atau mengambil hak dari jalan umum, maka tidak perlu berjihad. Melanggar di sini. Berarti yang saat ini nyun sewu khususnya lek teng mriki mboten kados wong tanahi sak menten ombone badhe bangun pinten dalem nggih cekap mawon.
di wilayah-wilayah yang padat. Hal semacam itu sudah tidak berlaku. Bahkan mereka kadang yang sewu dengan tidak izin kepada tetangganya kena sinar matahari, tidak nutup kemungkinan penghuni rumah yang tidak kena sinar matahari, sirkulasi udara tidak baik, kena paru-paru basah. Rasulullah sudah memikirkan itu 14 abad yang lalu. Bahkan beliau menempatkan pasar ketika penduduknya sudah banyak, pasar yang lama ini direlokasi. Nah saat ini direlokasi kan demo gitu. Gak rame dan lain sebagainya. Rasulullah menempatkan pasar yang baru dan menyampaikan kepada para pedagang, hei pedagang, pasarmu yang baru sudah jadi. Tempatilah, itu pasar kamu. Ini sekarang bukan pasar kamu. Akhirnya para pedagang pindah dengan padatnya daripada penduduk kota Madinah. Sampai segitunya Nabi Muhammad SAW memikirkan bukan hanya perkara ibadah saja, perkara kemaslahatan daripada masyarakat terpikir oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Perkara kesehatan terpikir oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Beliau juga mikir bagaimana membangun rumah yang sehat. Itu sudah dipikirkan, sudah disampaikan 14 abad yang lalu. Adakah ajaran-ajaran lain yang seperti ini? Sampai rumah dipikirkan, bagaimana rumah yang sehat. Hanya ada pada agama Islam. Istimewa agama Islam itu. Agamanya istimewa, yang bawa tentu lebih istimewa. Sehingga hukum-hukum yang ada di dalam agama ini sudah terpikirkan. Sehingga tersampaikan kepada masyarakat dengan betul. Sehingga ketika kita ikut aturan, hidup kita akan maslahat. Makanya pernah saya tantang, sebutkan satu syariat Islam yang memberatkan manusia. Saya tidak ngomong orang Islam loh ya. Manusia, sebutkan satu syariat Islam yang memberatkan manusia. Pun langsung teng perkara pasar. Pasar ini juga dianggap oleh baginda Nabi Agung Muhammad SAW tempat yang dalam artian untuk melakukan kita aktivitas dalam bidang ekonomi. Ini menjadi perhatian. Sehingga tidak ngawur. Kalau sekarang beda. Orang masuk pasar siapapun boleh. Faham ilmu dagang, enggak ilmu fikih. Pokoknya duwe barang dagangan dolen. Sehingga banyak kecurangan-curangan. Kalau enggak percaya perhatikan. Dulu Rasulullah enggak boleh. Nimbun itu enggak boleh. Di dalam satu hadisnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW, para pedagang yang menjual atau menjajakan dagangannya akan mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala kecuali orang yang menimbun. Menimbun mendapatkan laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ditimbun bahan pokok khususnya di sini. Ditimbun. Sekarang itu suatu hal yang lumrah biasa. Nimbun barang pokok ditimbun, beras ditimbun, gula ditimbun, minyak ditimbun. Ketika harga tinggi dijual. Lah kan saya cari keuntungan. Tapi kan cari keuntungan ada tatanannya ketika di dalam syariat Islam. Begitu juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu bentuk kecurangan. Apa bentuk kecurangan yang sering dilakukan pedagang? Yaitu ketika barang dagangan akan menuju pasar. Ini para pedagang ini menghentikan para petani ini di tengah jalan. Sehingga terjadi transaksi jual beli bukan di pasar. Sehingga harganya lebih murah pada saat itu. Dan itu diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah membentuk satu tim, satu kesatuan yang tugasnya mengawasi pedagang. Termasuk kecurangan seperti ini. Termasuk Sayyidina Umar pernah menjadi petugas semacam ini. Tidak boleh. Dilarang menghentikan petani di tengah jalan untuk melakukan transaksi. Tidak boleh. Suatu pelanggaran. Diharuskan petani nyampe di pasar, maka dilakukan transaksi. Dan yang mulia ini turun sendiri di pasar untuk melihat para pedagang. Apakah ada kecurangan. Di dalam kitab ini dijelaskan pernah Nabi Muhammad SAW di depan pedagang gandum. Itu dirogoh gandumnya. Dimasukkan tangan yang mulia ini. Loh, ini kok basah ini? Kenapa ini? Kena hujan ya Rasulullah. Kenapa enggak kau tampakkan? Kenapa kau sembunyikan? Ditutup-tutupi.
Ini satu pelanggaran. Tidak boleh. Akhirnya dia malu sampai wajahnya memerah, dikeluarkan. Ada satu cerita lucu di sini. Saya pernah menjumpai ada seorang pedagang. Tidak saya sebutkan ya. Maksudnya tidak saya sebutkan kota dan sebagainya. Pokoknya ada pedagang waktu itu dia jualan kurma. Nah, sebetulnya yang jualan ini seorang ibu-ibu punya anak kecil. Tidak tahu waktu itu saya main di pasar. Lah anaknya ini ditaruh di atas jualan kurma ini. Terus anak ini mohon maaf ngompol. Ngerembes di kurma, diambil dilapi. Ada orang jual beli itu. Loh, Mbak, kurmane kok teles? Oh iya kena udan. Hati-hati. Kalau Anda pedagang, jujurlah. Tidak akan rugi orang jujur. Tidak akan rugi. Wong rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir miskin. Jangan khawatir miskin. Nek wis pawaan ya wallahu a'lam bisawab ini. Saya gak ngomongnya aku ya. Ya lakukan aktivitas dagang ini. Rasulullah seneng kok dengan orang yang dagang. Dan beliau juga dulu seorang pedagang, menjalankan dagangan daripada saudagar Sayyidatuna Khadijah yang akhirnya menjadi istri beliau. Nggih, insyaallah sekedhik ingkang kula aturaken kados jenengan pun mendel sedaya kate ngomong yo gak penak. Kula kudu tahu diri, kudu perasaan. Nggih, mugi-mugi sekedhik niki saged menjadi bahan. Bahan apa? Pikir kita tentang baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Harapan saya kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini Allah berikan kefahaman dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya kefahaman tentang agamanya Allah dan tentang kekasihnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga kelak kita dikumpulkan bersama kekasih kita baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Kita mendapatkan syafaat pertolongan daripada baginda Nabi Agung Muhammad SAW bin yaumina hada saat ini sampai ila yaumil akhir insyaallah. Allahumma amin. Banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.